Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. 02520. Saya nggak tahu ini file macam apa sih. Dengan icon yang kotaknya itu kayaknya agak-agak miring gitu ya. Ada warna merahnya tapi ada warna biru list di atasnya sedikit gitu. Dan ini filenya kurang lebih seperti ini bentuknya. 02520. Apa ini filenya? Kita coba cek dulu ke propertiesnya. Oke. Kalau misalnya kita lihat dari description-nya, di sini kok malah ditulis logon _overwriter. Maksudnya apa nih? Apakah file ini akan membuat logon Windows kita itu menjadi di overwrite alias ditulis, ditimpa gitu oleh file ini? Mungkin ya, kayaknya seperti itu gitu ya. Kalau kita lihat dari ukurannya hanya 95,5 kilobyte. Kalau lihat dari detailsnya, justru semuanya malah dijelaskan ini adalah logon overwriter. Apakah benar kalau ini adalah logon overwriter? Kita akan coba untuk jalankan dulu. Kita yes dan oke. Saya sudah jalankan filenya. Tapi tidak terjadi apa-apa nih di sini. Coba kita buka Task Manager. Task Manager masih bisa dibuka ya. Kita lihat dari prosesnya. Oke, prosesnya di sini tidak ada yang mencurigakan. Tidak ada proses baru ataupun yang lain-lain. Kayaknya mungkin filenya rusak gitu ya. Atau mungkin filenya sudah benar-benar sesuai dengan namanya, yaitu akan mengoverwrite dari log on screen kita. Oleh karena itu, sekarang kita akan coba untuk log off dulu dari user kita. Coba kita log off atau switch user sama aja. Kita coba log off dulu saja. Dan apa yang akan terjadi? Dan ternyata nggak bisa loh. Loh, kok nggak bisa ya? Kita coba switch user deh. Tiba-tiba langsung seperti ini. Ketika kita switch user, baru bisa. Kenapa kok malah jadi begini ya? Ternyata ini adalah sebuah logon overwriter sesuai dengan deskripsinya. Yang akan membuat PC kalian ketika kalian switch user atau log off PC kalian, kalau berhasil gitu ya, tiba-tiba akan seperti ini. Langsung logon-nya di replace. Kurang lebih seperti itu. Dan di sini kita harus memasukkan passwordnya agar kita bisa untuk masuk lagi ke dalam Windows-nya. Tapi pertanyaannya adalah passwordnya apa nih? Kita coba deh tulis yang standar aja ya, 02520. Apakah ini passwordnya? Ternyata bukan. Passwordnya bukan itu. Atau password user. Masalahnya saya di sini baru fresh install Windows dan tidak memasang password apapun. 000 salah juga. Kita coba tulis yang lain juga nggak bisa. Dan ini tulisannya bahasa Jepang ya, yang di atas. Ya, teman-teman akan menemui PC teman-teman itu seperti ini. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang bertanya artinya apa tadi tulisan bahasa Jepangnya, kurang lebih artinya seperti ini. Sudah saya coba untuk translate. Kurang lebih tulisannya seperti ini. Ya, saya sudah terinfeksi oleh 02520.exe. Ternyata ini adalah file virus. Gitulah, logonui.exe-nya di PC ini sudah di-overwrite alias sudah diganti oleh si virus 02520 ini. Jadi, logon UI-nya mau nggak mau ketika teman-teman mau masuk ke dalam Windows, itu harus tahu passwordnya. Tapi yang jadi masalah adalah apakah ada passwordnya atau tidak. Dan permasalahan utamanya adalah passwordnya itu tidak ada. Jadi pembuat virus ini tidak mau memberikan passwordnya kepada kita. Jadi saya pun di sini tidak bisa membukanya. Jadi ya sudah, kalau teman-teman terkena virus ini, maka PC teman-teman akan terkunci seperti ini. Kecuali kita bisa mereplace logon UI-nya. Sebenarnya bisa gitu ya. Tapi mungkin saya akan demokan di video yang lain gitu ya. Tapi yang pasti PC teman-teman akan seperti ini. Nah, sekarang kita coba deh. Kalau misalnya kita hard reset, kita coba restart paksa. Apakah virus ini bisa ke bypass? Coba sekarang kita lihat ya.
kita coba untuk hard reset gitu ya. Oke, kita start normally, terus kita starting Windows. Oke, Windows tidak akan terpengaruh ya di bagian bootingnya ya. Tentunya tidak akan terpengaruh. Tapi di logon UI-nya, ya, harusnya habis starting Windows, saya menggunakan Windows 7 ya. Harusnya habis starting Windows, teman-teman akan langsung melihat tampilan welcome. Ini berlaku untuk Windows 10 maupun Windows 11 juga ya. Jadi bagi teman-teman yang nanya di Windows terbaru apakah bisa? Bisa. Hasilnya sama seperti ini, persis. Gitu ya. Jadi, ya sudah, PC kita akan seperti ini. Oke, mungkin teman-teman juga ada yang nanya, kalau kita pakai save mode, apakah save mode-nya bisa membypass? Biasanya suka bisa ke bypass tuh ya. Kita coba ya. Sekarang kita coba untuk hard reset lagi dan kita coba pilih save mode ya. Oke, kita pakai save mode seperti ini. Oke. Mungkin teman-teman pasti ada yang sudah bisa nebak. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah bisa atau tidak? Dan oke. Ya, jawabannya tidak bisa. Tetap. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita ingin masuk ke dalam Windows, kita membutuhkan logon UI. Mau ada password, mau tidak, mau usernya cuma 1 atau 2 atau lebih, tetap membutuhkan logon UI. Karena save mode itu hanya membuat Windows tidak meloading driver-driver yang kita install third party. Entah itu driver VGA, atau driver sound, atau driver hardware yang lain, hanya seperti itu saja. Tapi tetap, file-file yang dibutuhkan oleh Windows tetap akan dibutuhkan. Termasuk logon UI ini. Logon UI ini sudah di-replace oleh versinya dari si virus ini. Yang kayaknya pembuatnya orang Jepang gitu ya. Kira-kira bagaimana menurut teman-teman? Atau teman-teman ada yang menemukan passwordnya? Bisa tuliskan saja di kolom komentar. Yang jadi masalahnya adalah sampai detik ini saya masih belum menemukan passwordnya. Ya, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jadi bagi teman-teman yang mungkin menemukan passwordnya, bisa tuliskan saja di kolom komentar. Tapi masalahnya adalah sampai detik ini saya masih belum menemukan virusnya. Passwordnya ya, maksudnya password dari virusnya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time. Oke, kita coba nih ya, tunggu ya. Masih tetap virusnya bereaksi seperti ini. Ya, seperti itu.